Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar. Di sini saya akan memperkenalkan sebuah inovasi makanan baru yang akan saya berikan dengan nama tahu bakso bakcep. Ini merupakan makanan khas asli Jawa Tengah yang biasanya digunakan oleh anak-anak muda dalam memakan cemilan yang kecil tapi bikin kenyang. Sebagai tugas dari aplikasi bisnis. Alasan kita memilih jargon ora tahu ora pinter di sini karena banyak sekali kandungan dari tahu, vitamin dan lain-lainnya. Jadi diharapkan nanti kaum muda dapat tidak hanya memakan cemilan yang biasa, tapi bisa membuat pintar dalam hal apapun. Lanjut ke slide berikutnya. Ya, seperti yang kita ketahui, tahu itu merupakan makanan yang sehari-hari biasanya kita makan dalam sehari-hari. Ada juga yang bisa digunakan sebagai usaha pentol, tahu asin dari Kediri dan lain-lain. Namun apalagi di saat ini kebutuhan masyarakat akan cemilan di masa pandemi ini juga pastinya akan meningkat, sehubung tidak bisa keluar, ya kan. Beberapa pondok pesantren itu pengen sekiranya produk apa yang inovatif buat mereka. Sesuai dengan jargon, kenapa kita namai Bang Cep? Berarti bangun jerupol, yang berarti dalam bahasa Indonesia yaitu meningkatkan ekonomi dan sumber daya manusia di daerah Sidoarjo. Di sini produksi kami awalnya memiliki 2 karyawan. Seiring berjalannya waktu, karyawan tersebut minta keluar dan akhirnya kita melibatkan mahasiswa untuk berperan di usaha ini, tahu bakso ini. Ya, seperti yang kita ketahui, pentol itu tahu itu sering dijual dalam seperti pedagang kaki lima yang produksinya tidak terlalu banyak. Biasanya kan dalam bentuk rombong kan ya. Kalau dari kami ini selama 5 bulan berjalan ini kami mengantarkan ke beberapa pondok pesantren seperti Pondok Wali Songo, Pondok Sebelah, Pondok Darul Falah 1, 2, 3, 4, 5 dan lain-lain. Biasanya mereka memesan banyak, kira-kira tiap pondok 100, 200 sampai 500-an lah. Tentunya dalam penyajian produk kami ini sangatlah higienis, memakai plastik dalam masukkan tahu, adonan tahu biasa, terus dimasukin tepung kanji yang sudah diolah bersama daging ayam. Awal mula bisnis kita ini kira-kira menghabiskan kurang lebih 5.400.000. Ini sudah membeli blender, wajan besar, ulekan, sutil, saringan, minyak, kompor plus regulator. Ya, seperti biasanya lah, khas kontrakan biasanya kan membutuhkan modal banyak, ya kan. Tentunya kami selaku mahasiswa pengen mempunyai pendapatan lebih, yaitu dengan cara berjualan tahu bakso ini. Kebutuhan harian ya seperti halnya gorengan lah. Ini tahu juga membutuhkan minyak. Ini giling daging ayam plus tepung kanji ini di pasar.
bumbu. Bumbu meliputi bumbu masako, bumbu balado, dan juga merica. Nah, merica bubuk ini lumayan mahal, jadi kita kira budgetnya 100.000. Telur plus sosis. Nah, nanti selain tahu bakso original, kami juga menyediakan 2 varian rasa, yaitu telur pedas sama sosis pedas. Totalnya 500.000 dalam kebutuhan hariannya. Sedangkan keuntungan penjualan biasanya satu bungkus tahu itu kami jual 2.000. Dalam sehari kita bisa menjual sekitar 500 butir tahu bakso. Jadi pendapatannya 1 juta rupiah. Jadi keuntungannya per hari 500.000. Untuk pemasarannya ya seperti yang kita jelaskan tadi di daerah pondok pesantren. Namun kami juga akan membuat penjualan online jikalau nanti usaha kami telah besar dan membuka outlet di daerah Jombang kota, di alun-alun. Tempat lokasi bisnis kami ini sangat strategis, yaitu di daerah kawasan perumahan Jatirejo Asri, 500 meter dari Pondok Madrasatul Quran Tebireng dan 1.300 meter dari Pondok Pacul Guang. Daerah kami juga sering dilewati halayak umum, yang mana tempat lalu lintas berbagai macam kendaraan seperti mobil dan lain-lain. Sangat strategis untuk dikembangkan, apalagi kita bentuk outlet misalnya nanti. Nah, setelah itu kita analisis SWOT, strength, letak penjualan yang strategis di beberapa lingkungan pondok pesantren. Tidak hanya pondok pesantren, dalam penjualan tahu ini ada juga toko-toko yang mana nantinya kita bisa menitipkan barangnya di toko itu. Weakness, kendala waktu. Ya, tentu saja ya sebagai mahasiswa ini punya kendala waktu, apalagi beberapa dari kami juga aktif di organisasi yang mana kemungkinan kita membuatnya itu biasanya kan siang sore, lalu sore itu dijual dan minimnya karyawan. Nah, kenapa kok kita bilang minimnya karyawan? Karena di sini yang tinggal dikontrakan itu kira-kira 3 ekor lah. Opportunity, yaitu berarti kesempatan. Jika nanti kita udah besar, kita akan menjual penjualan online. Trade, yang berarti business plan, yaitu rencana. Nantinya kami kalau sudah besar, penjualan dari kami yaitu nanti kita akan memasarkan produk kita di CFD. Itulah sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon untuk teman-teman agar sekiranya memberikan kritikan dan saran buat produk kami. Terima kasih.